Saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan PMSKA dengan jenis form handicraft. Lanjut saja, kita klik buat baru, lalu pilih tipe form SKA dengan jenis form handicraft goods, lalu tekan tombol pilih. Di sini eksportir diwajibkan terlebih dahulu mengisi data header sebelum mengisi data goods dan upload pendukung. Pada pengisian data header di sini terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk beberapa inputan yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan oleh eksportir. Jika data header dirasa sudah oke atau sudah sesuai, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Lalu selanjutnya kita isi data goods. Pengisian data goods di sini sama seperti data header, terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk inputan yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan. Di sini terdapat icon warna biru yang bisa digunakan oleh eksportir untuk melihat informasi terkait pengisian beberapa inputan seperti pengisian desimal dan lain-lain. Jika data goods sudah terisi semua, silakan disimpan dengan menekan tombol save goods. Jika data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah data goods yang berada pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon yang bisa digunakan untuk melakukan edit data goods dan penghapusan data goods. Icon tersebut berada pada kolom option. Lalu selanjutnya untuk pengisian constructor. Pengisian constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya akan diuploadkan pada tab upload pendukung. Lalu jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk dokumen constructor yang akan diupload, maka silakan hiraukan tab constructor di sini. Lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada pengisian upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang wajib di-upload dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang bisa di-upload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Dokumen yang bisa disusulkan tersebut adalah BL. Jika dokumen yang wajib sudah terupload dan data sudah sesuai, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil disimpan, maka terdapat konfirmasi terkait nilai FOB
pada goods dan nilai FOB pada invoice dan PEB yang diinputkan pada tab upload pendukung. Jika dirasa nilai FOB belum sesuai, maka silakan disesuaikan kembali. Jika sudah sesuai, silakan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan yang baru saja kita input dengan jenis form handicraft goods. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan yang baru saja kita input, bisa diklik pada baris permohonan. Di sini terdapat beberapa detail data pada permohonan. Lalu jika dirasa data masih perlu diperbaiki atau perlu disesuaikan kembali, silakan diedit atau diupdate menggunakan fitur edit permohonan yang berada pada kolom aksi terdapat icon edit permohonan. Lalu jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan dikirim permohonan tersebut ke IPSKA. Namun sebelum permohonan dikirim, alangkah baiknya dicek dulu terlebih dahulu cetakan atau output terakhir dari pengajuan permohonan tersebut. Untuk melihat pencetakan, bisa diklik pada icon lihat pencetakan, lalu pilih belangko kosong. Jika dirasa data sudah sesuai pada cetakan, maka silakan dikirim permohonan dengan menekan tombol checklist atau kirim ke IPSKA. Coba kirim dengan menekan tombol kirim ke IPSKA. Sebelum data terkirim, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB pada goods, invoice, dan PEB, di mana nilai FOB tersebut akan menjadi acuan untuk IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Bila nilai FOB sudah sesuai, silakan dilanjut, namun bila nilai FOB masih belum sesuai, silakan disesuaikan kembali dengan menggunakan fitur edit permohonan. Coba lanjut. Setelah dilanjut, terdapat informasi terkait data goods yang akan diajukan pada permohonan, lalu terdapat beberapa informasi terkait penginputan serial belangko yang akan digunakan pada permohonan yang diajukan. Untuk jenis form handicraft good di sini termasuk jenis konvensional, maka diwajibkan menggunakan serial belangko pada pengajuan permohonan. Kita coba input serial belangko percobaan, kirim ke IPSKA. Terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA, lalu selanjutnya eksportir tinggal menunggu proses permohonan tersebut di-approve oleh IPSKA. Saya akan coba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk melakukan approval permohonan yang baru saja kita ajukan, terdapat pada menu permohonan SKA, lalu daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu
jenis form, tipe form handicraft goods yang baru saja kita ajukan untuk proses approve oleh IPSKA. Lalu bisa diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan. Lalu silakan diklik checklist atau proses permohonan pada kolom aksi. Selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan permohonan SKA atau data SKA. Untuk melihat detail data pada permohonan yang diajukan bisa diklik kembali pada baris permohonan. Namun jika dirasa detail pada permohonan kurang lengkap, maka silakan diklik lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data terkait informasi dari data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Lalu jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun jika dirasa eksportir masih perlu memperbaiki beberapa data pada pengajuan permohonan, maka silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Kita coba setujui. Terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB atau EWP pada permohonan yang diajukan, di mana nilai FOB di sini menjadi acuan untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Selanjutnya penomoran pada permohonan, lalu pemberian tanggal permohonan, di mana tanggal SK di sini bisa diedit sesuai kebutuhan dari IPSKA. Lalu silakan isi penanda tangan sesuai pilihan yang sudah tersedia. Jika beberapa inputan yang wajib diisi sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol simpan. Sebelum data di-approve, maka terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang diajukan. Jika data goods dirasa sudah sesuai, maka silakan diklik approve. Selanjutnya yaitu masuk ke menu status pelayanan, lalu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu permohonan yang baru saja lolos pada proses pemeriksaan. Untuk melihat detail data dari permohonan tersebut bisa diklik pada baris permohonan. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke menu persetujuan SKA. Jika dirasa data masih kurang sesuai atau masih perlu diperbaiki oleh eksportir, maka silakan ditolak atau dibatalkan SK-nya dengan menekan tombol cakra. Namun jika data sudah sesuai dan akan disetujui, maka silakan dicentang pada box paling kiri lalu diklik terima SKA. Jika data berhasil diterima, maka proses selanjutnya yaitu masuk ke menu penerimaan SKA. Di mana menu penerimaan SK di sini yaitu proses akhir dari approval permohonan SKA oleh IPSKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header,
data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh pelaku usaha atau eksportir. Kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika data sudah sesuai, silakan disetujui dengan menekan tombol checklist atau terbitkan SKA. Namun jika dirasa data masih perlu diperbaiki, maka silakan ditolak atau dibatalkan SKA-nya dengan menekan tombol cakra. Kita coba terbitkan, lalu isi nomor serial form SKA, lalu klik terbit. Data berhasil diterbitkan, lalu selanjutnya kita login ke sisi eksportir untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan disesuaikan tanggal daftarnya sesuai pengajuan permohonan. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form handicraft goods dengan status diterbitkan. Lalu untuk melihat hasil akhir atau output akhir dari pengajuan form handicraft goods yang bisa digunakan oleh eksportir, bisa dilihat atau diklik pada icon lihat pencetakan yang berada di kolom aksi. Lalu pilih belangko kosong. Berikut adalah hasil akhir atau output akhir dari pengajuan permohonan handicraft goods. Sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis form handicraft goods.